Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Roni Mardi. Tanggal lahir tanggal 10 bulan 10 tahun 77. Lahir di Bukit Tinggi, yaitu di Desa Baringin, Kecamatan Tilatang Kamang. Alhamdulillah, saya bersaudara 15 orang, yaitu saya anak yang besar, yaitu masa kecil saya yaitu dihabiskan di desa, yaitu Desa Beringin. Alhamdulillah, sekolah SD di SD dalam foto, dan melanjutkan ke MTS atau MTI Kapau, yaitu merasa terbiak Islamiyah. Setelah itu saya kebetulan punya PET, yaitu adik dari bapak, yaitu diajaklah pergi ke Bangkok itu pada tahun apa itu, tahun 89, yaitu ikut beliau lah di Bangkok, yaitu belajar, diajak jaga toko, yaitu apotek, toko obat Semoga Jaya waktu itu. Ya, beberapa tahun saya belajar di situ. Sudah itu saya pergi ke Pekanbaru, yaitu merantaulah di Pekanbaru beberapa tahun, kerja di sebuah toko obat juga. Waktu itu saya cari kerjaan, ya susah juga waktu itu nyarinya. Memang kebetulan alhamdulillah kita ada ilmu yang diberikan orang tua gitu, adik bapak, dan saya waktu itu tidak mengharapkan gaji, yang penting saya bisa bekerja. Masalah gaji terserah bapak, apa mau dikasih mau tidak, pantas saya digaji mau tidak. Alhamdulillah, saya bekerja di situ 2 tahun. Sudah terpindah lagi, yaitu toko obat Joni namanya. Kerja itu beberapa tahun, kurang lebih 3 tahun. Ya, situ saya terpikir kalau saya kerja terus, ya berapalah yang bisa saya dapatkan, yaitu waktu itu gaji 200.000 satu bulan. 200.000 satu bulan, ya. Saya mikir kalau ngumpul gaji sekian tahun untuk buka usaha, rasa-rasa tidak mungkin. Alhamdulillah, ya, kebetulan orang tua saya di kampung, yaitu petani dan punya ternak juga, yaitu saya juga pernah ternak kerbau, gembala kerbau di Bukit Tinggi. Alhamdulillah juga pernah menerima bayaran upah bajak sawah, ya, waktu itu nyilok-nyilok kerja lah dari orang tua. Waktu masuk sekolah juga upah 200.000 rupiah satu karung, ya, 3 gantang itu. Jadi saya bilang dengan orang tua, ya, kalau buka usaha, kebetulan orang tua ada punya 1 ekor kerbau waktu itu, dijual 4 juta rupiah. Dan itu kebetulan saya punya kakak emak saya, kebetulan beliau udah lebih 20 tahun di Malaysia. Ya, saya minta bantu beliau pinjam modal. Ya, alhamdulillah beliau kabulkan, pinjamkan modal itu 15 juta. Insyaallah, bilang saya, 3 tahun nanti saya kembalikan. Ya, saya mulailah usaha, yaitu di Bangkok. Karena usaha di Bangkok saya nilai tidak butuh modal besar, karena kotanya masih kota kecil kan. Kalau saya usaha di Pekanbaru, kota besar, tidak cukup modal dari 100 juta waktu itu. Ya, alhamdulillah hasil
gaji saya 200.000 sebulan. Alhamdulillah tiap bulan saya tidak pernah belanjakan karena waktu itu makan saya udah ditanggung oleh bos saya tempat kerja, rumah udah ditanggung, jadi gaji itu gaji bersih yang saya terima. Karena keinginan saya buka usaha, ya orang tua sama tahu lah, beliau petani di kampung, tapi berkat dukungan beliau, doa beliau, support beliau, dia mendukung saya buka usaha. Ya, yang penting kita usaha apapun yang kita kerjakan, ya kita usahakan. Yang penting kita yakin, ya janji Allah itu pasti. Ya, yang penting usaha, doa. Alhamdulillah saya bisa buka usaha di Bangko itu dengan modal 20 juta waktu itu. Saya kontrak lah toko seharga 2 juta di Pasar Baru depan masjid tahun 1999. Alhamdulillah tahun pertama saya tidur di toko itulah, mandi di WC umum, bayar 1.000 waktu itu. Orang ngaji kita udah ke masjid, sholat di masjid, makan di warung depan masjid itulah. Setahun setelah itu saya ngontrak rumah, yaitu di Lorong Kampar, yaitu Bedeng Mayar. Ngontrak di situ 2 tahun. Alhamdulillah kebetulan ada ibu yang depan jual warung nasi di depan masjid Pasar Baru itu mau jual rumah. Padahal saya waktu itu tidak punya nyimpan duit, tapi saya keinginan saya bisa punya rumah. Saya pinjamlah duit itu keluarga saya itu sekitar 5 juta. Itu duit saya sendiri 5 juta. Saya panjar dengan ibu. Yang sisanya saya bayar 1 juta per bulan. Alhamdulillah saya dapat rumah yang saya tunggui sekarang. Ya. Setelah itu 2 tahun setelah itu, ya 1 tahun saya alhamdulillah bisa beli mobil, yaitu mobil Jimmy Katana. Kenapa saya beli mobil cepat? Yang pertama, pas suatu saat waktu itu pas hari hujan saya tidak bisa ke pasar, tidak bisa buka toko. Alhamdulillah saya bisa beli mobil, yaitu mobil Jimmy Katana yang itu waktu saya gaji 200.000, saya cita-cita beli mobil gitu. Saya tempel, saya bikin clipping koran itu saya tempelkan di kaca. Itu saya lihat tiap hari. Alhamdulillah saya bisa beli mobil. Tahun ketiganya alhamdulillah saya bisa bayar hutang paman saya, yaitu yang di Malaysia itu, yang saya pinjam 15 juta itu. Beranjak waktu, jalannya waktu, saya waktu itu masih bujangan itu. Buka toko di samping Rina itu, Apotek Gizi Farma. Ya itu kebetulan pula minjam juga duitnya dengan Pak tua saya, yaitu kakak, suami dari kakak mak saya, yaitu 300 gram emas, yaitu nilainya 33 juta. Waktu itu sewa toko di samping Rina itu. Ya, alhamdulillah berjalan terus. Berapa tahun Pak Gempa yang sewa toko yang saya sewa itu mau jual toko beliau. Alhamdulillah saya bisa beli toko beliau waktu itu 140 juta. Ya, 140 juta. 140 juta, yaitu sudah itu saya udah punya toko 2, sudah
kawan sama sekolah SD itu. Ya, mungkin itu jodoh itu kan. Kita udah sekian tahun di bangku, masa teman masuk SD juga yang teringat gitu kan, mungkin itu takdir Allah. Itu asik istiqorah gitu kepada Allah. Saya cari, memang jodoh itu saya cari. Kok waktu itu ya, kalau pikir mungkin tidak mungkin itu jodoh saya, tapi kata Allah tidak ada yang tidak mungkin asal dengan usaha dan doa. Alhamdulillah saya menikah yaitu tahun 2002 ya. Alhamdulillah sekarang saya dikaruniai 3 orang putra dan 3 orang putri. Yang pertama kelas 1 SMA, yang kedua kelas 6 SD, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, yang keempat kelas 6 SD, yang kelima kelas 4 SD, yang keenam kelas 2 SD. Alhamdulillah sampai sekarang saya terus termotivasi dengan usaha dan dengan niat buka lapangan kerja, itu dengan berdasarkan ilmu yang ada. Ya, saya kebetulan dulu pernah 2006 2007 itu ada istri dari mama dari orang rumah saya itu jual nasi kapau di Bukit Tinggi, yaitu nasi kapau Unica. Dan alhamdulillah saya buka pertama yaitu buka rumah makan nasi kapau, yaitu kota wisata di samping Polres dulu itu. Polres. Alhamdulillah berjalan 1 tahun saya berangkat haji. Nah, itu berangkat haji bukannya saya orang kaya, bukan. Tapi saya sebelumnya sering melepas orang berangkat haji. Jadi dengan sering melepas orang berangkat haji, kita termotivasi, kapan saya bisa berangkat. Sedangkan duit kita tidak ada. Jadi saya mikir, ya baiklah, jelas saya insya Allah mau berangkat haji dengan orang tua saya. Tahu-tahunya tidak bisa. Kiraan kita bukan ada kita duit, kita bisa store, langsung bisa berangkat. Tahunya tidak, harus antri dulu. Jadi tahun 2006 berangkatlah orang tua saya sendiri. Karena orang tua saya yang laki-laki, bapak saya belum mau berangkat, ya maklah yang berangkat sendiri. Kebetulan ditemani oleh kakak sepupu beliau. Alhamdulillah beliau berangkat. Padahal uang udah di store itu, udah di store, ada kendala pula. Kendalanya pas orang pelunasan saya langsung store, tak taunya beliau tidak terjaring. Jadi dengan beliau tidak terjaring, akhirnya saya mikir, orang tua udah pamitan dengan orang-orang mau berangkat haji. Otomatis beliau kan ada beban moral, mental kan, malu dengan tetangga, dengan kawan-kawan, karena beliau udah pamitan mau berangkat haji dari Bangko, tahu-taunya tidak terjaring. Situlah saya waktu itu kenal dengan Buya Sofwan, pimpinan pesantren Munawarah. Beliau nyarankan temui teman saya yaitu Haji Fahmi di Pemenang. Alhamdulillah saya pergi ke situ. Beliau nyarankan, yuk kita ke Curup. Alhamdulillah saya pergi ke Curup. Waktu itu di Curup belum ada antrian. Nah, jadi waktu itu memang duit belum ada juga. Macam mana untuk mencarikan duit untuk storekan kembali? Ya, ini belum bisa ditarik nih. Belum bisa ditarik yang sudah distorkan pertama. Tidak ada. Tapi saya yakin Allah Maha Pengasih Maha Penyayang pasti ada jalan.
Saya pinjamlah duit di orang, karena untuk pembayarnya udah ada, saya berani minjam ya, karena pembayarnya udah ada, duit yang ada di rekening dan itu setoran haji orang tua saya yang disetorkan ke tabungan haji beliau kan. Jadi saya pinjam duit orang lain. Alhamdulillah ada yang minjamkan, saya bayarkan itu. Alhamdulillah beliau berangkat juga tahun 2006 itu, terjaring di situ. Waktu beliau berangkat, alhamdulillah sampai kembali sehat. Sudah itu saya ingin cuman saya harus berangkat haji pula tahun ini 2007 saya bilang dengan orang rumah, kita berangkat tahun ini ya, kalau di Curup udah ada antrian nak. Kenapa ya kita masih, jadi orang rumah bilang kita masih ada utang nak. Mungkinlah kita berangkat haji. Alhamdulillah duit yang saya pinjam tadi untuk orang tua saya udah bisa saya kembalikan tanpa menarik duit dari tabungan haji beliau kemarin itu. Jadi pas untuk saya berangkat, alhamdulillah itu udah ada cadangan untuk saya berangkat haji untuk satu orang. Saya tarik itu, saya setorkan. Jadi dengan orang rumah tadi kita masih ada utang. Ayo kita hitung aset kita semua, mana berapa hutang kita, berapa aset kita bayarkan ke utang, berapa sisanya ya. Alhamdulillah masih ada sisanya. Waktu itu kami udah punya mobil yaitu Kijang Grand, waktu itu harga 65 juta. Jika perlu kita jual mobil Kijang Grand ini, karena orang rumah ya lah kita berangkat. Duit di bank tidak ada sama sekali, tabungan di bank tidak ada, tapi kita kepengen cuman kita nak berangkat haji. Yang kita punya harta aset yang ada, alhamdulillah. Karena saya bilang mobil kita 65 juta udah bisa kita berangkat untuk 2 orang. Alhamdulillah sampai kita berangkat waktu itu 2007 belum sempat jual mobil udah ada duitnya, setorkanlah untuk berangkat haji. Alhamdulillah saya berangkat dengan orang rumah selamat, pulang pergi. Dia itu dari Curug berangkatnya, dari Padang juga, Bandara Internasional Minangkabau kan ya. Alhamdulillah saya berangkat. Waktu itu saya masih punya anak satu, umur 3 tahun. Nangis orang rumah meninggalkan. Tapi ingat, anak adalah titipan Allah, amanah Allah, dan haji itu adalah perintah Allah ya. Kita sebagai Muslim ya wajib untuk melaksanakan haji jika mampu dalam situ. Saya mikirnya itu mampu dalam segi materi dan kita sehat, itu cuma. Kalau kita udah punya uang, kesehatan ada, itu udah jatuh mampu bagi saya. Itu pengen saya berangkat itu. Alhamdulillah balik haji ya, balik waktu itu tidurlah di Jeddah di Hotel Bintang 5. Jadi Pak bilang saya dengan orang rumah, besok kalau kita sampai di kampung di Indonesia, kita bikin kamar kita kayak gini ya. Ada kamar tidur, ada ruang tamu, di dalam kamar itu ada ruang sholat. Alhamdulillah sampai di tanah air, sampai di Bangko, saya bikin yaitu kamar ya, bukan rumah ya, kamar, yaitu rumah, tetap rumah harga 25 juta kemarin, tapi saya bangun kamar di sampingnya itu ukuran 7x10, yaitu kamar mandinya 3x4, ada ruang sholat. Jadi saya bilang dengan orang rumah saya ya, waktu itu saya pernah juga tidur di hotel, yaitu Hotel Pangeran, itu satu malam itu 1.500.000 saya bilang. Jadi saya bandingkan dengan orang rumah saya, kalau seandainya kita ini bayar 1.500.000 satu malam tempat yang kita tidur ini, jadi kita kalikan 30 hari itu 45 juta. Berapa nikmat Tuhan yang kita nikmati.
berapa penghasilan kita sebulan. Untuk kita tidur IB udah 45 juta, belum yang lain-lain. Itu motivasi kami, rasa syukur kami pada Allah SWT. Kita tidur aja udah 45 juta walaupun kita tidak punya uang. Ya, situlah ya seiringnya waktu ya saya termotivasi terus dengan perjalanan saya, dengan kegiatan apa yang bisa saya perbuat, apa yang bisa saya kerjakan. Ya, terlintaslah di pikiran saya mau bangun hotel. Orang tua waktu itu tidak juga mengizinkan, karena orang tua mikirnya hotelnya identik dengan maksiat. Hotel kan identik dengan maksiat, tidak izin bapak saya. Tapi saya tetap jalankan. Tapi kita punya prinsip, punya manajemen tersendiri, nanti punya tim tersendiri untuk pengawasan hotel. Alhamdulillah guyur, saya cari tukang, saya tetap saya sendiri yang ikut juga kerja waktu itu. Mungkin ada juga foto saya simpan itu, saya ikut kerja mencor ya, gaji harian lah tukang nih ya. Dengan kita besar kan, kita tidak punya duit, cita-cita bangun hotel, duit tidak ada. Tapi alhamdulillah jalan waktu sampai sekarang kurang lebih 8 tahun alhamdulillah hotel ini udah operasional. Walaupun tidak maksimal, sudah siap, hotel sudah bisa dioperasionalkan sampai sekarang. Ya, itu juga berkat doa orang tua, ya, motivasi dari keluarga. Karena orang rumah saya, apapun yang saya kerjakan, tidak pernah bantah, tidak pernah protes, tidak pernah komplain. Apa yang saya kerjakan cuma ngikut, ya. Kalau itu yang terbaik, laksanakanlah. Tidak pernah, ini itu, tidak. Alhamdulillah, apa yang saya lakukan itu demi anak dan keluarga semuanya. Saya yakin apa yang saya kerjakan itu bisa membawa manfaat. Alhamdulillah, saya sekarang punya 3 apotek yang saya koordinasi sendiri dengan adik dan anak, satu buah hotel dan 1 rumah makan, ya, ayam geprek Bundafa. Itu pun tetap semua usaha yang saya jalankan tetap saya yang memulainya dengan ilmu yang ada, baru saya berikan dengan karyawan-karyawan yang telah saya didik, saya latih, baru bisa saya tinggalkan. Alhamdulillah berjalan dengan baik sampai sekarang ini. Inilah yang ada. Saya punya hotel, ya, walaupun tidak bagus hotel orang, tapi alhamdulillah tidak ada juga terbayang dan terlintas cuma itu cita-cita saya punya hotel. Ini ada 1 yang belum kesampaian sampai saat ini, ya, yang doa saya kepada Allah, permintaan saya kepada Allah, yaitu saya bisa menyiapkan sesuatu di masjid. Itu sampai sekarang belum, tapi saya udah usaha, sudah itu. Cita saya yang belum sampai yaitu bikin rumah sakit. Ya, sudah saya mulai dengan menyekolahkan adik-adik di kesehatan semua. Ya, alhamdulillah udah adik-adik perempuan sekolah kesehatan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Alhamdulillah udah tamat semua. Ya, itulah salah satu fondasi bagi saya karena untuk menjalankan cita-cita. Mudah-mudahan dengannya adanya ilmu, ya, usaha apapun yang kita kerjakan, insyaallah bisa terlaksana atas ridha Allah SWT. Itu juga hotel yang saya jalan ini, saya juga cari ilmu juga, yaitu studi banding,
dengan kawan-kawan yang punya hotel, dengan menginap di hotel, ya sudah tuh dengan sharing dengan yang menginap di hotel, apa-apa yang diinginkan konsumen. Alhamdulillah saya itu dapatkan. Sekarang saya punya karyawan yaitu di resto alhamdulillah sekitar 25 orang, di apotek sekitar 10 orang, di hotel sekitar 15 orang. Dan begitu saya juga didik mereka, mudah-mudahan mereka bisa bekerja dengan baik, dengan ilmu yang ada, dan dengan keikhlasan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan berkah hendaknya. Itulah dari saya sampai saat ini. Itu yang bisa saya ceritakan sekilas, ya. Mungkin masih banyak yang lain, mungkin tidak teringat, kadang tidak nyambung juga untuk diceritakan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini tidak ada unsur rianya, tapi ini sekedar ungkapan motivasi. Yakinlah dengan takdir Allah dan doa orang tua, usaha yang kita kerjakan dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, pasti doa kita akan dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum